Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang paling besar dari nikmat tersebut adalah nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam syurga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan Kitabut Tauhid, dan kita sudah sampai kepada tafsirut tauhid, ya, tafsir la ilaha illallah, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, ya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Di sini jamaah sekalian ada dua rukun tauhid yang sudah kita pelajari, yaitu an-nafyu dan isbat, ya, an-nafyu dan isbat. Mana an-nafyunya di sini? Di ayat ini mana nafyunya? An-nafyunya yang mana? Miqdad. Nafyunya yang mana di sini? Ya, innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian al-isbatnya ya illal ladzi fatarani, ya. Jadi an-nafyu meniadakan innani bara'um mimma ta'budun. Kata Ibrahim alaihissalam, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti ini menghilangkan sesembahan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditetapkan illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, ya. Fa innahu sayahdin, maka dia akan memberikan petunjuk kepadaku, ya. Baik, kita lanjut di ayat apa sekarang, ya? Ya, di Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka berbuat syirik. Dan di antara kesyirikannya yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu mereka mencintainya, yaitu mencintai sesembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kecintaannya di sini seimbang, ya, kecintaannya seimbang. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka itu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, fal aqsamu arba'ah, ya. Cinta di sini terbagi menjadi empat. Cinta di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama, jadi cinta di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama, ya, ayyuhibballaha asyaddu hubba min ghairihi. Mencintai Allah melebihi daripada yang lainnya, ya. Mencintai Allah melebihi yang lainnya, ya. Maka inilah hakikat tauhid, ya. Kata beliau, inilah hakikat tauhid, yaitu kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dari segala hal, ya. Lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada istri kita, ya, daripada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ayyuhibba ghairallahi ka mahabbatillah, ya. Mencintai makhluk seperti
mencintai Allah. Mencintai Allah. Maka inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Artinya dia terjatuh kepada syirik, ya, kesyirikan. Ya, ini syirik. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk ini sama kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ayuhibba ghairallahi asyaddu hubba minallahi. Ya. Mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah. Jadi yang ketiga ini dia mencintai makhluk ini lebih. Artinya dia cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya pada makhluk lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga lebih parah. Jadi lebih parah daripada yang nomor dua. Jadi yang tiga ini lebih parah daripada nomor dua. Karena yang dua seimbang. Dia seimbangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya kepada makhluk. Yang ketiga, dia lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata beliau, ini yang lebih parah. Ayyuhibba ghairallahi wa laysa fi qalbihi mahabbah lillahi azza wa jalla. Dia mencintai makhluk dan tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mencintai makhluk dan tidak ada kecintaan pada Allah. Ini lebih parah ini. Jadi 2, 3, 4 ini rusak semuanya. Ini cinta yang rusak. Adapun yang benar yang pertama, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Baik, sudah ditulis ya di surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang terakhir adalah hadis Abu Malik Al-Asja'i. Ini yang terakhir. Hadis Abu Malik Al-Asja'i. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka haramlah harta, darah, adapun perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, judulnya adalah hadis Abu Malik Al-Asja'i terkait masalah tafsir la ilaha illallah. Di sini juga sama jamaah sekalian, tidak lepas dari an-nafy wal isbat, ya, yaitu ya di sini disebutkan la ilaha illallah. Faidahnya pengucapan la ilaha illallah tidak menjadikan darah itu terjaga. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak menjadikan ya darah itu terjaga. Tentu tulis ya faidahnya. Sekedar pengucapan la ilaha illallah tidak menjadikan darah itu terjaga. Tapi harus disertai dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini amalan, ya. Jadi tauhid itu ya perkataan dan perbuatan. Ini harus selaras ini dua-duanya. Karena dalam hadis ini disebutkan dua, yaitu tauhid itu sendiri, kemudian meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkanlah maluhu, hartanya, wadamuhu, darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal, dan hisabnya, perhitungannya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tafsir tauhid yang terakhir yang disebutkan oleh beliau pada hadis Abu Malik Al-Asja'i, ya, bahwa sekedar pengucapan tauhid ini tidak menjadikan darah dan harta itu terjaga. Tapi harus dibuktikan dengan amalan, yaitu dengan mengkufuri atau tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.